Halo, bersama saya kembali, Mr. K. Saya akan membahas mainan saya sepuas-puasnya. Mantap. Oke, kali ini mainan apa yang akan saya unboxing? Ini termasuk mainan ya tergolong baru, yaitu rilisnya di bulan Juni tahun 2019, tepatnya sebelum pandemi. Ya, jadi Juni 2019. Ini Gundam. Saya akan bicarakan tentang Gundam yang terbaru, yang bukan model kit, yang sudah jadian, ya, tetapi versi yang dibuat paling murah dengan kualitas yang sedikit di bawah yang sebelum-sebelumnya seperti Robot Spirit gitu ya. Nah, ini kualitasnya masih di bawah, tapi tetap mantap ya. Kita lihat saja ini Gundam Universe batch pertama, ya, Unicorn. Oke, ini adalah batch pertama. Gundam Universe yang ketiga, GU03. Bentuk kotaknya seperti ini. Keren ya. Nah, bentuk kotak sampingnya. Dan ini depan. Saya dulu beli 300.000. Oke. Tapi 300.000 termasuk lebih cukup murah gitu ya. Karena biasanya Robot Spirit itu harganya bisa mencapai 500 pertama kali rilis dulu awal-awal. Tapi sekarang Robot Spirits itu sudah mencapai harganya 1 jutaan ya. Memang dibedakan di kualitas plastiknya, tetapi saya rasa yang Gundam Universe ini kualitasnya tetap bagus ya. Mari kita lihat, ini masih segel semua. Segelnya di samping ya, ini masih segel semua. Saya akan buka, baru pertama kali saya buka, dan saya sendiri pun saya tidak tahu apa yang saya review atau yang saya unboxing ini modelnya kayak apa gitu, saya juga nggak tahu. Oke, saya buka satu sampingnya. Ini Gundam Unicorn yang normal ya, RX0 ya, RX0. Saya buka, tidak ada apa-apanya. Mungkin di dalam sini ada bukunya. Oh, ada bukunya ya. Di sini ada bukunya yang kita bisa lihat. Nah, oh kosong, sorry. Nah ya, yang bisa kita lihat bagaimana cara untuk memasangkan tangan ke senjatanya. Itu saja sih sebetulnya. Nah, cuman nanti yang saya bahas, saya review ini adalah mainannya saja gitu ya. Nanti secara lengkap itu bisa kalian beli sendiri gitu ya, di toko mainan yang kalian percaya. Oke. Ini bentuknya, dalamnya masih ada blisternya, belum blisternya juga bagus sih, lumayan kokoh gitu ya, nggak seperti blister yang mainan kacangan gitu ya. Nah, apa saja yang kita dapat? Itu kita dapat satu pasang tangan ya untuk senjatanya, lalu ada shieldnya. Oke, kita buka saja. Ini tidak disegel ya. Yang bagian dalam blisternya tidak disegel, jadi bisa langsung kita open itu saja. Nah, tanpa segel. Oke, kita langsung lihat dulu part utamanya. Nah, ini adalah Gundam Unicorn, tapi Gundam Unicornnya ini sudah langsung ke yang versi blaster. Jadi artinya dia yang modenya sudah mode power up itu ya, jadi keluar kayak merah-merahnya. Ini kan power up. Kalau misalkan dia tidak power up, dia pasti akan modelnya yang putih biasa, polos, nggak ada apa-apanya. Nah, ini juga ada yang tipe Robot Spirits. Jadi Bandai mengeluarkan selain Gundam Universe yang pertama tadi saya sebutkan Robot Spirits, itu juga ada Gundam Unicorn juga. Dan kualitasnya memang ya sedikit berbeda gitu ya. Memang ini kualitasnya lebih ke bawah. Ya, kebetulan Gundam Unicorn saya yang Robot Spirits itu saya juga punya sih. Nanti akan suatu-waktu saya unboxing dan review. Ya, memang belum di unboxing gitu ya. Nah, cuman juga masih berada di gudang saya. Jadi artinya saya banyak mainan yang belum saya unboxing lama gitu, belinya mulai dari saya masih kuliah gitu sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat saja satu persatu yang ada di sini. Ini sebetulnya kualitas plastiknya, kalau dibilang yang bagus sama yang enggak itu bedanya apa sih? Justru malah yang bagus ini kualitas plastiknya itu lebih halus dan lebih kokoh, istilahnya seperti itu ya.
Kalau patah dia langsung patah kalau yang bagus. Tapi kalau yang ini sepertinya masih ada kayak serat-seratnya gitu ya, dan masih tidak halus, tidak terlalu halus banget. Masih ada kalau kita lihat dengan seksama, kita lihat dengan mata kepala kita gitu, mungkin kelihatan catnya itu yang tidak begitu mulus. Tapi ya ini sudah termasuk bagus sekali, nggak tahu kelihatan atau tidak ya di sini. Ini kayak yang bagian-bagian sininya. Harus dengan kasat mata, kita tidak bisa dengan yang dilihat di video itu akan sangat sulit sekali ya. Ini nggak bisa dipasang lagi gitu ya. Nah, kalau mau bisa dipasang lagi, beli yang gede gitu ya, yang metal build gitu. Nah itu bisa di modenya 2 model bisa gitu ya. Oke, nanti sewaktu-waktu juga saya akan review. Saya masih punya itu sih gitu loh, cuman saya masih simpan di gudang saya ada di mana-mana gitu ya, ada di 2 tempat gitu, dan belum saya coba buka gitu ya. Oke, kita fokus ke sini dulu ya. Oke, kita lihat sebelum kita coba lihat artikulasinya dan lain-lain, mari kita kenalkan dengan beberapa aksesoris. Ini adalah aksesoris shieldnya ya, ini model shieldnya ya kayak gini. Ini sebetulnya ya gitu tadi. Ini sebetulnya bisa di mode 2 mode, ditutup dan dibuka. Tetapi yang ini nggak bisa ya, namanya aja versi yang murah gitu ya. Tapi yang Robot Spirit pun juga nggak bisa dibuka tutup ya. Jadi tetap, tapi ini modenya adalah mode cat. Jadi bukan tempelan tapi cat. Oke, tuh satu. Terus di sini ada backpacknya. Ya ini kayak semacam backpack yang di belakangnya nggak dipasang. Backpacknya. Dan ini bentuknya, ini tempat pasangnya di belakang, letaknya nanti ada di sini. Nah, ini ada di bagian belakang ini ada T ya, ada T nih. Dan di sini juga ada T. Nah, nanti akan dipasang seperti itu ya. Oke, ini bagian backpacknya. Lalu ada bagian lainnya adalah, nah ini yang untuk mode bagian depan. Ini untuk celananya ya, ini celana ini celana untuk bagian model depannya ya. Jadi kalau misalkan mau modenya yang nggak mode tanpa power up itu bisa dipakaikan ini. Ini tapi di belakang kok. Ini oh sorry, ini di belakang. Oh celananya sorry, itu kolor belakangnya ternyata ini ya di sini. Ini ternyata barangnya nggak tahu kenapa kok dia nggak mau dipasang aja sekaligus gini ya. Sekaligus dipasang gitu kan enak gitu. Kenapa sih harus dipisah-pisah kayak seakan-akan kita ini kayak ditipu mata kita gitu ya. Oh partnya banyak, ternyata ini bagian dari belakangnya yang harusnya intact di dalam mainannya. Oke, kita lihat yang lain cuman dapat senjata seperti ini. Senjatanya ya, senjata. Dan hanya 1 pasang seperti yang saya katakan tadi, cuman hanya dapat 1 pasang tangan yang khusus untuk apa namanya, model tangannya gini, khusus untuk memegang senjata ya. Oke, itu sebetulnya yang perlu kita ketahui dan kita lihat bersama-sama. Nah, itu yang ada di sini, dan ada ini untuk sambungannya ya. Dan itu saja sih yang perlu kita ketahui. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, ini pedangnya lupa, nggak kelihatan ya, ini ada pedang ya di sini. Ini ada 2 buah pedang dan ngambilnya kak susah ya. Ada 2, kayak ginian ada 2 ya. Ini kayak sinar gitu ya. Nah, lalu kemudian dipasangkan di mana? Di sini ada kayak hand. Ya ini kalau Gundam tuh biasanya ada senjata yang namanya hand blast gitu ya, dipasangkan di sini nih nantinya ya. Ini nanti akan dipasangkan di sini, dek gitu, yang akan jadi hand blast sling gitu ya. Oke, jadi ketambahan itu saja sih, tidak ada yang lain lagi sih, hanya itu tambahannya yang bisa kita cek. Sekarang kita lihat di figurnya ini dulu ya, tingginya dulu. Kita lihat tingginya. Harusnya sesuai dengan deskripsi itu adalah tingginya 16 cm kurang lebih. Oke, kita lihat tingginya seberapa. Kalau saya lihat benar tingginya 16 cm. Bahkan kalau dihitung sama tanduknya ini
tanduknya yang tidak kelihatan itu bisa jadi 16,5 cm ya. Jadi lumayan ya, 16 cm. Dan kalau sampai diukur sampai tanduknya sini, ini 16,5. Tapi kalau diukur sama di sini malah 15,5 ya. Ini makanya ukuran itu tidak bisa pasti. Oke, sekarang kita lihat artikulasi bagian yang paling sekarang biasa kepala gitu ya. Kepalanya itu nunduknya cuma sekian, mendongak ke atasnya sudah nggak bisa, ini sudah mentok gitu ya. Sebetulnya kalau manusia mendongak itu gini ya, sedikit lah, ini cuman hanya dikit sekali. Lalu ini menunduknya cukup banyak, menunduknya. Oke, lalu artikulasi bagian tangan kiri kanan sama saja ya, jadi ini bisa diputar sampai 360 derajat. Lalu tangannya bisa ke arah sini sampai sekian, sudah mentok, tidak bisa lagi. Lalu kemudian untuk artikulasi lengan bisa mentok sampai segini ya. Ini kelihatan double joint, tapi double joinan, bukan double joint yang sesungguhnya gitu ya. Lalu kemudian ini bisa diputar 360 derajat. Ya, seperti itu. Di bagian belakang ini ada senjata yang bisa dilepas seperti ini. Nah, ini bisa dilepas, bisa dipasangkan di sini ya. Ini sebetulnya tambahan sih gitu ya. Di sebelah kiri kanan ada semua ya, kiri kanan ada semua. Lalu kemudian kita lihat apakah ini bisa putar. Cuman begini saja ya putarnya. Senggol kiri, senggol kanan. Nah, seperti itu. Lalu bagian kolornya ini hanya bisa sampai segitu saja. Ini juga paling kanan karena kena pinggulnya gitu ya. Kena pinggulnya ini. Nah, sejauh ini sih lumayan ya, sejauh ini sih lumayan. Sekarang kita lihat bagian kaki ya. Bagian kaki bisa ke depan sampai sekian. Lumayan, hampir 90 derajat dan dia tidak jatuh. Artinya kuat ya. Lalu dia juga bisa ke belakang sejauh 90 derajat juga kalau kita bisa lihat ini. Dan dia juga nggak letoy, bagus sekali ya. Kalau beli jangan yang palsu jelek, padahal yang asli cuma 300 kok, ngapain beli yang palsu gitu ya. Oke, apalagi kalau waktu ini lagi banyak-banyaknya bisa diskon sampai 30%, lumayan ya. Oke, ini lalu kita lihat artikulasi untuk di bagian apa ini ya, belakang, lutut belakang. Kita lihat, oke, dia maksimal cuma 90 derajat, tidak bisa lebih ya. Lalu kemudian tidak bisa ke depan ya, ke sampingnya sekian saja. Ini kalau ke samping ya, sekian, dan ini juga istilahnya kuat sekali ya. Jadi ini joinnya sangat bagus kalau menurut saya. Ada yang lepas. Oke. Ya, bagian sampingnya ya, ini namanya meskipun sudah jadian, tetapi sampingnya ini pun bisa dilepas pasang gitu ya. Nah, ini oke, sejauh ini bagus. Sekarang tinggal yang tersisa adalah bagian kakinya ini ya. Bagian kakinya ini nyampingnya cuma bisa sekian, dan ini juga bisa sekian ya. Ini kayak manusia lah, mirip lah ball jointnya ya. Oke, cukup bagus. Ke depan ini bisa ditekuk enggak? Ke depan cuma sekian, balik sini kesian. Oke, itu saja sih, tidak lebih jauh. Untuk bagian tangannya ini agak apa ya, agak sedikit aneh gitu ya. Bagian tangannya ini kalau dilihat, dia itu meskipun dia tegak seperti ini, dia miring ke samping. Kenapa? Karena memang desainnya yang ini bagian sini itu agak mencong dikit ya. Tetapi bagus juga sih, nggak ada masalah. Keren. Untuk warna catnya, merahnya masih kurang merah banget gitu, kayak seperti di filmnya gitu ya. Tetapi warnanya sudah bagus lah, cocok untuk di mata. Kalau dilihat dari depan begini, dilihat dari depan atau dari jauh gitu ya, itu sudah cukup bagus. Oke, menurut saya sih tidak rugi untuk membeli ini gitu ya. Dan lagi di sini kita masih bisa kasih spidol gitu ya, bisa dijoinkan dengan spidol. Oke, menurut saya worth it banget lah kalau kita membeli ini. Ya, jadi sudah cukup bagus, harga murah gitu, bisa didapat dengan murah, meriah gitu ya.
bahannya juga tidak terlalu jelek. Oke, putihnya memang bukan putih yang wah kayak glossy seperti yang apa mahal-mahal gitu, enggak sih ya. Oke, itu saja sih yang bisa saya review untuk hari ini ya. Mungkin saya akan berikan sedikit untuk foto-foto ya, mungkin kalau nanti kalau ada gitu ya. Tapi ini sementara saya buka seperti ini dan nanti akan saya pajang kemudian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.